Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan kedudukan istimewa oleh Allah. Ia adalah putra Nabi Daud, seorang nabi sekaligus raja dari Bani Israel yang terkenal karena kebijaksanaan dan kekuatannya dalam menegakkan keadilan. Nabi Daud mewariskan sifat-sifat terpuji ini kepada Sulaiman, yang sudah menunjukkan kecerdasannya sejak kecil. Allah memberi Sulaiman kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki nabi lain. Ia mampu berbicara dengan binatang dan memahami bahasa mereka. Keahlian ini memberinya kedekatan dengan semua makhluk Allah dan menjadikannya pemimpin yang berperan penting dalam menjaga alam semesta. Sulaiman tumbuh di bawah bimbingan ayahnya yang bijak, dan sejak usia muda, ia terlatih dalam ilmu pengetahuan serta keterampilan memimpin. Nabi Daud menyadari kecerdasan putranya, sehingga ia sering mengajak Sulaiman menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Hal ini membuat Sulaiman dihormati oleh rakyat, meskipun usianya masih muda. Ia dikenal tegas dalam keadilan, namun penuh kasih sayang, sehingga menjadi sosok yang disegani. Sulaiman pun menyadari bahwa karunia tersebut adalah amanah dari Allah, bukan sekadar kebetulan. Sebagai raja, Nabi Daud sering dihadapkan pada perkara-perkara sulit. Pada suatu hari, datang dua wanita yang memperdebatkan siapa ibu kandung dari seorang bayi. Ketika perkara ini disampaikan kepada Sulaiman, ia mengusulkan cara bijak untuk menguji kasih sayang ibu sejati dari bayi itu. Sulaiman berpura-pura hendak membelah bayi tersebut, sehingga ibu kandung yang sebenarnya segera memohon agar bayi itu diserahkan kepada wanita lain daripada harus disakiti. Dengan cara ini, Sulaiman menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan perkara dengan bijak, bahkan di usia muda. Ketika Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Kehilangan ayahnya membawa beban besar bagi Sulaiman, yang menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini ia pikul. Dalam keheningan, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalankan amanah ini. Sulaiman berjanji akan selalu mengikuti jalan kebenaran yang ditunjukkan Allah, sebagaimana yang telah diajarkan ayahnya. Doanya terkabul, dan Allah memberi kekuatan besar kepada Sulaiman untuk memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan. Sulaiman lalu memulai masa pemerintahannya dengan tekad untuk melayani rakyatnya dengan tulus. Berkat kepemimpinannya yang adil, ia membawa kemakmuran dan keamanan bagi Bani Israel. Dengan kekuatan dan keadilan yang Allah karuniakan, Sulaiman menjadi sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Dalam waktu singkat, kekuasaannya meluas ke berbagai wilayah dan bangsa, dan namanya dikenal sebagai raja yang diberkahi kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di seluruh alam. Allah memberikan keistimewaan khusus kepada Nabi Sulaiman, di antaranya adalah kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan memahami bahasa mereka. Keajaiban ini pertama kali disadari oleh Sulaiman saat ia mendengar percakapan semut-semut yang saling memperingatkan kedatangan pasukannya. Ketika Sulaiman dan tentaranya melintasi lembah semut, ia mendengar seekor semut berkata, "Masuklah ke dalam sarang kalian agar tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman." Mendengar hal ini, Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang membuatnya mampu memahami bahasa semut. Kemampuan ini tidak hanya membuatnya lebih dekat dengan hewan-hewan, tetapi juga memberinya pandangan baru tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati dan menghindari merusak habitat binatang saat mereka melintas. Sejak saat itu, Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijak dan memiliki kasih sayang yang besar terhadap semua makhluk, baik manusia maupun hewan. Keajaiban ini membuat rakyatnya semakin kagum, dan mereka merasa bangga dipimpin oleh sosok yang begitu luhur. Selain berbicara dengan hewan, Allah memberi Sulaiman kekuatan fisik dan kecerdasan luar biasa. Dengan kekuatan ini, ia mampu memerintah dengan penuh wibawa dan menjaga keamanan kerajaan Bani Israel. Kemampuan ini membantu Sulaiman dalam mengalahkan musuh-musuh kerajaan dan menjadikan negerinya sebagai salah satu yang terkuat di masanya. Namun, meskipun kuat dan berkuasa,
Sulaiman tidak pernah sombong. Ia selalu ingat bahwa semua keajaiban yang dimilikinya adalah amanah dari Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Pada suatu hari, datanglah sekelompok rakyat yang mengalami perselisihan tentang hak atas tanah mereka. Sulaiman menyelesaikan perkara ini dengan bijaksana, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang hukum dan keadilan. Keputusannya selalu mempertimbangkan sisi keadilan, dan ia mampu memuaskan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Rakyat Bani Israel merasa beruntung memiliki raja yang begitu bijak, adil, dan peduli kepada mereka. Melihat bagaimana kekuasaan dan kebijaksanaan Sulaiman mempengaruhi kerajaannya, Allah memberinya lebih banyak karunia dan kemampuan. Sulaiman pun selalu berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap di jalan yang benar. Ia tahu bahwa tanpa bantuan Allah, ia takkan mampu menjalankan amanah besar ini. Oleh karena itu, setiap malam ia merenung dan berserah diri kepada Allah, mengingatkan dirinya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah semata. Selain kemampuan berkomunikasi dengan hewan, Allah memberikan Nabi Sulaiman kekuasaan yang lebih besar, kemampuan untuk menundukkan jin dan makhluk gaib. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api, dan mereka hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Banyak dari bangsa jin yang liar dan tidak terlihat, namun Sulaiman memiliki kemampuan untuk memanggil dan memerintah mereka. Kekuasaan ini membuat Sulaiman semakin disegani, tidak hanya oleh rakyatnya, tetapi juga oleh bangsa jin yang biasanya sulit ditaklukkan. Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin khusus yang disebut Stempel Allah, yang menjadi simbol kekuasaannya atas para jin. Dengan cincin ini, ia mampu mengendalikan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia. Di bawah perintah Sulaiman, para jin membangun bangunan megah, istana besar, patung-patung, dan kolam yang indah di berbagai penjuru kerajaannya. Cincin itu bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi juga sebagai perlindungan dari gangguan jin jahat yang mungkin memberontak. Selain membangun bangunan megah, para jin juga ditugaskan menjaga keamanan kerajaannya dari ancaman gaib atau dari jin-jin yang membangkang. Mereka diperintahkan untuk melindungi rakyatnya dari serangan gaib atau makhluk halus yang mungkin ingin mencelakai. Nabi Sulaiman menggunakan kekuatan ini untuk melindungi rakyatnya dan memastikan semua makhluk di kerajaannya hidup dalam kedamaian. Berkat kekuatannya, rakyat Bani Israel merasa aman dan tidak pernah merasa takut akan ancaman makhluk gaib. Namun, meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, Sulaiman tetap rendah hati dan tidak pernah menyalahgunakan kekuatannya. Ia memperlakukan para jin dengan adil dan memperlakukan mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak dan kewajiban. Para jin yang tunduk kepada Sulaiman menghormatinya karena keadilannya dan kepemimpinannya yang penuh kasih sayang. Mereka bekerja untuknya tanpa merasa diperlakukan tidak adil, karena Sulaiman selalu menegakkan keadilan dalam setiap tindakannya. Dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah ini, Nabi Sulaiman berhasil membangun kerajaannya menjadi salah satu yang terkuat dan paling dihormati di masanya. Ia menjadi pemimpin yang tidak hanya dicintai oleh rakyatnya, tetapi juga dihormati oleh semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun bangsa jin. Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan pribadi, dan bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dan diperlakukan dengan adil. Setelah beberapa waktu, Sulaiman diuji oleh Allah dengan kehilangan cincin stempel yang menjadi sumber kekuatannya. Ketika itu, suatu hari, saat Sulaiman tengah mandi di sebuah sungai, salah satu jin yang jahat bernama Asif atau Sahar menyelinap dengan licik dan mencuri cincin tersebut. Jin tersebut menggunakan kecerdikannya untuk menyamar sebagai Sulaiman, memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih kerajaan yang sudah begitu makmur. Dengan cincin itu, jin tersebut berusaha mengendalikan kerajaan, memerintahkan jin dan setan untuk membantunya membangun kekuasaannya yang baru. Rakyat Sulaiman pun terkejut ketika mengetahui bahwa raja mereka yang bijaksana tiba-tiba hilang tanpa jejak,
dan orang yang menggantikannya adalah sosok yang mereka anggap sebagai Sulaiman, namun dengan perilaku yang sangat berbeda. Jin yang menyamar tidak memiliki kebijaksanaan Sulaiman dan seringkali membuat keputusan yang buruk bagi rakyatnya. Kerajaan yang sebelumnya makmur dan damai mulai dilanda kekacauan, dan banyak dari rakyatnya yang mulai merasakan ketidakadilan. Dalam situasi ini, hanya sedikit yang tahu bahwa yang menguasai kerajaan bukanlah Sulaiman, melainkan jin yang menyamar. Selama masa kehilangan cincin ini, Sulaiman hidup sebagai seorang biasa tanpa mengenakan cincin dan tanpa kekuasaan yang ia miliki sebelumnya. Meskipun demikian, Sulaiman tidak merasa kehilangan harapan. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah, dan ia tetap berserah diri kepadanya. Dalam keadaan yang penuh cobaan ini, Sulaiman menjalani hidup tanpa menyadari bahwa rakyatnya masih berharap pada kebijaksanaannya yang hilang. Namun, di dalam hatinya, Sulaiman tetap sabar dan tawakal, berdoa kepada Allah untuk memberinya jalan keluar. Rakyat yang awalnya bingung mulai merasakan ketidakberesan dalam kepemimpinan yang baru. Mereka mulai mencari cara untuk mengembalikan Sulaiman ke tahtanya. Beberapa di antara mereka yang setia pada Sulaiman berdoa agar Allah mengembalikan raja mereka yang bijaksana. Mereka yakin bahwa tanpa Sulaiman, kerajaan mereka tidak akan pernah mencapai kejayaan seperti sebelumnya. Sementara itu, jin yang menyamar terus berusaha memanipulasi keadaan agar tetap berkuasa, namun ia tidak tahu bahwa kekuasaan yang ia pegang hanyalah sementara. Pada saat yang tepat, Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada Sulaiman dan mengembalikan cincin yang hilang kepadanya. Cincin itu jatuh ke tangan Sulaiman saat ia sedang berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Begitu ia mengenakan cincin tersebut, kekuasaan kembali berada di tangannya. Jin yang jahat yang menyamar segera dihancurkan, dan kerajaan kembali ke keadaan semula, dengan Sulaiman sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Semua itu merupakan pengingat bahwa kekuasaan yang dimiliki Sulaiman hanyalah milik Allah, dan bahwa setiap ujian yang ia hadapi adalah cara Allah untuk menguji keikhlasan dan ketundukannya. Setelah Sulaiman mendapatkan kembali cincin stempel yang hilang, ia kembali memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Rakyatnya yang telah menunggu dengan sabar merasa gembira atas kembalinya sang raja. Keputusan-keputusan yang bijaksana dan adil kembali diterapkan, dan kerajaan Bani Israel kembali makmur seperti sedia kala. Para jin dan makhluk gaib yang sebelumnya tidak tunduk kepada pemimpin palsu, kini kembali patuh pada Sulaiman. Mereka bekerja dengan tekun, membangun infrastruktur yang lebih megah dan membantu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Namun, pengalaman kehilangan cincin dan kekuasaan ini tidak hilang begitu saja dari ingatan Sulaiman. Ia merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang dimilikinya. Sebelumnya, ia merasa begitu yakin bahwa kekuatan dan kebijaksanaan adalah miliknya. Kini, setelah mengalami ujian yang begitu berat, Sulaiman menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan hanya dengan pertolongannya lah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Rakyat Sulaiman pun semakin mencintai dan menghormati rajanya. Mereka menyadari bahwa Sulaiman bukan hanya seorang pemimpin yang hebat, tetapi juga seorang hamba Allah yang rendah hati. Dalam kepemimpinannya, ia selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh umatnya. Dengan kebijaksanaannya, ia membimbing rakyatnya untuk hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Peristiwa kehilangan cincin ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Sulaiman. Ia tidak lagi merasa bahwa kekuasaannya adalah sesuatu yang pasti dan tidak tergoyahkan. Ia semakin meneguhkan tekadnya untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Kekuasaan yang dimilikinya hanyalah titipan, dan ia harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, Sulaiman terus memerintah dengan bijaksana hingga akhir hayatnya.
Ia menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin yang datang setelahnya tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin menjalankan tugasnya, dengan kebijaksanaan, keadilan, dan selalu bergantung pada petunjuk Allah. Setelah wafatnya, Sulaiman dikenang sebagai salah satu nabi dan raja terbesar dalam sejarah, yang kekuasaannya tidak hanya meliputi dunia manusia, tetapi juga jin dan makhluk gaib lainnya. Setelah kembali memegang cincin stempel yang memberinya kekuasaan atas jin dan setan, Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk membangun proyek-proyek besar yang belum pernah terbayangkan oleh kerajaan manapun. Dengan kekuatan mereka, bangunan yang dibangun tidak hanya megah tetapi juga penuh dengan keajaiban. Salah satu yang paling terkenal adalah istana dengan lantai kaca, yang begitu jernih sehingga terlihat seperti permukaan air. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas lantai kaca yang sangat halus, dan hanya saat mereka mendekat mereka baru menyadari keajaiban itu. Namun, istana bukanlah satu-satunya proyek yang berhasil dibangun. Nabi Sulaiman juga memerintahkan jin untuk menciptakan kebun-kebun yang subur, sarana transportasi yang cepat, dan bangunan yang tak tertandingi di dunia. Seluruh kerajaan berada dalam kemakmuran, sementara para jin bekerja tanpa lelah, mendirikan struktur yang belum pernah ada sebelumnya. Semua pekerjaan dilakukan dengan kesempurnaan yang memukau. Keamanan kerajaan pun menjadi luar biasa, karena makhluk-makhluk gaib yang dipimpin oleh Sulaiman menjaga seluruh perbatasan dan kota. Kekuatan yang diberikan oleh Allah ini tidak disalahgunakan oleh Nabi Sulaiman. Ia tetap memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Setiap makhluk gaib yang terlibat dalam pekerjaannya tahu bahwa mereka harus tunduk kepada perintah Sulaiman, dan bahwa mereka hanya diperbolehkan bertindak jika tujuannya adalah untuk kebaikan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengingkari perintah tersebut, karena mereka tahu betapa kuatnya kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Rakyat pun hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Seluruh wilayah yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dipenuhi dengan kedamaian dan kemajuan. Para pedagang, ilmuwan, dan pekerja dari berbagai penjuru dunia datang ke kerajaan Sulaiman untuk mempelajari kebijaksanaan dan keteraturan yang ada di sana. Istana yang dibangun bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga simbol dari bagaimana sebuah kerajaan yang dipimpin dengan bijak dapat mencapai puncak kemajuan tanpa menindas rakyatnya. Namun, meskipun segala hal tampak sempurna, Nabi Sulaiman tetap waspada terhadap setiap potensi godaan atau ujian dari Allah. Ia menyadari bahwa segala yang dimilikinya hanyalah pemberian Allah yang dapat diambil kapan saja, dan karena itu ia harus selalu bersyukur dan menjaga kekuasaannya dengan penuh kehati-hatian. Semua yang ada di kerajaan itu, mulai dari bangunan hingga kemakmuran, adalah bagian dari ujian yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hut-hut bahwa Ratu Balqis, yang memerintah kerajaan Saba, telah menyembah matahari dan bukan Allah. Karena ketertarikannya terhadap kekuasaan dan kemakmuran kerajaan tersebut, Nabi Sulaiman mengutus burung hut-hut untuk mengirimkan surat undangan kepada Ratu Balqis. Dalam surat itu, Sulaiman mengundang sang ratu untuk datang dan melihat langsung kebesaran kerajaannya yang dipimpin oleh kekuasaan Allah. Ratu Balqis, yang terkenal dengan kecantikannya dan kepandaiannya, merasa penasaran dengan undangan tersebut. Namun, sebelum ia membuat keputusan, ia memutuskan untuk menguji kesungguhan undangan tersebut. Ratu Balqis memerintahkan para penasihat dan ilmuwan kerajaannya untuk mempelajari surat tersebut. Mereka pun mengatakan bahwa undangan itu seharusnya tidak dianggap remeh, karena kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Ratu Balqis memutuskan untuk mengunjungi Sulaiman dan melihat apakah benar kebesaran yang dikatakan dalam surat itu. Saat tiba di kerajaan Sulaiman, Ratu Balqis disambut dengan sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Istana megah dengan lantai kaca yang menakjubkan itu membuatnya terpesona. Ia merasa seolah-olah berjalan di atas air, dan hal ini membuatnya sangat takjub. Sulaiman pun menyambutnya dengan penuh penghormatan,
dan keduanya mulai berbicara tentang kerajaan dan keyakinan mereka. Nabi Sulaiman dengan bijaksana mengungkapkan kebesaran Allah, sementara Ratu Balqis merasa semakin terkesan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Setelah melihat kebesaran kerajaan dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata di hadapannya, Ratu Balqis mulai meragukan penyembahan matahari yang selama ini dia lakukan. Ia menyadari bahwa apa yang dia sembah selama ini bukanlah yang benar. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari matahari, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Melihat kerendahan hati Sulaiman dan keyakinannya yang tulus kepada Allah, Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk menghadap kepada Allah dan mengakui kebesarannya. Sulaiman, dengan penuh kebijaksanaan, menerima keputusan Ratu Balqis dan mengajaknya untuk berserah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah kerajaan Sulaiman, karena bukan hanya kerajaan itu yang makmur, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang dibimbing menuju kebenaran. Ratu Balqis yang dahulu menyembah matahari kini menjadi seorang yang taat kepada Allah, dan itu menjadi bukti betapa besar pengaruh kebijaksanaan dan kekuasaan Sulaiman dalam menyebarkan kebenaran. Setelah berhasil membawa Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah, Nabi Sulaiman semakin menguatkan misinya untuk menyebarkan kebijaksanaan dan keadilan di seluruh penjuru dunia. Ia memerintahkan para jin yang setia untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih mulia. Salah satu tugas penting mereka adalah untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia kepada bangsa-bangsa lain yang membutuhkan bimbingan atau peringatan. Tugas ini sangat berbahaya, karena tidak semua bangsa menerima pesan-pesan tersebut dengan hati terbuka. Jin-jin yang dipilih Sulaiman untuk menjalankan misi ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa terlihat, menyusup ke dalam kehidupan masyarakat tanpa terdeteksi. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan nasihat dan peringatan tanpa menimbulkan kerusuhan atau konflik. Mereka tidak hanya bertindak sebagai utusan Nabi Sulaiman, tetapi juga sebagai penjaga kedamaian di berbagai daerah yang jauh dari kerajaan Sulaiman. Sulaiman juga memerintahkan para jin untuk membantu dalam pertempuran melawan kejahatan dan kebatilan. Dalam beberapa kesempatan, pasukan jin bertarung melawan kelompok-kelompok yang menentang kebenaran, namun mereka tetap melaksanakan tugas mereka dengan sangat hati-hati. Tujuan mereka bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menyingkirkan kejahatan dari bumi. Oleh karena itu, setiap pertempuran yang terjadi selalu berakhir dengan kebenaran yang menang tanpa ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Keberhasilan misi ini tidak hanya menguntungkan kerajaan Sulaiman, tetapi juga menguatkan kedudukan Allah sebagai pemimpin tertinggi. Sulaiman menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan haruslah atas izin Allah dan demi kebaikan umat manusia. Para jin, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, hanya boleh menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang benar dan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Dalam waktu singkat, kerajaan Sulaiman dikenal luas sebagai pusat keadilan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. Banyak bangsa yang datang untuk belajar dan meminta petunjuk, sementara Sulaiman dan para jin tetap menjaga kerajaan dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu bahwa segala kekuasaan yang mereka miliki hanyalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Sulaiman tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan tekun, bahkan ketika tubuhnya mulai lemah karena usia. Meskipun ia semakin tua, semangat dan keteguhannya dalam menegakkan keadilan tidak pernah pudar. Allah telah menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang besar, tetapi Nabi Sulaiman selalu menyadari bahwa semua itu hanyalah amanah. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, ia selalu berpegang teguh pada kebenaran dan petunjuk Allah. Hingga akhirnya, tiba saat di mana Allah memanggilnya kembali, Nabi Sulaiman telah menyelesaikan hampir semua tugas besar yang diembannya, dan kerajaannya pun berdiri kokoh dalam keadilan dan kedamaian. Hari itu, Nabi Sulaiman berdiri di dalam ruang pertemuannya. Seperti biasanya ia memantau pekerjaan para jin dan manusia di kerajaannya. Namun, pada hari itu,
Tanpa sepengetahuan mereka, ajal telah menjemput Sulaiman. Dalam kebijaksanaan Allah, tubuhnya tetap tegak bersandar pada tongkatnya, sehingga para jin dan manusia yang melihatnya mengira Sulaiman masih hidup dan memperhatikan mereka. Mereka terus melanjutkan tugas-tugas mereka dengan patuh, tanpa menyadari bahwa pemimpin mereka telah tiada. Pemandangan ini adalah suatu peristiwa yang ajaib, karena meskipun Nabi Sulaiman sudah meninggal, wibawa dan pengaruhnya tetap terasa, menjaga ketertiban di kerajaannya. Dalam keadaan ini, Allah ingin menunjukkan suatu pelajaran penting kepada bangsa jin. Selama ini, para jin menganggap diri mereka sebagai makhluk yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan luar biasa. Mereka bisa bergerak cepat, menjalankan misi rahasia, dan bahkan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka masih memiliki keterbatasan. Mereka tidak tahu bahwa Sulaiman telah wafat, dan mereka pun terus bekerja tanpa henti, berpikir bahwa Sulaiman masih hidup dan mengawasi mereka. Dengan ini, Allah hendak memperlihatkan kepada jin dan manusia bahwa ilmu dan kemampuan mereka tetap terbatas di hadapan kebesaran Allah. Waktu pun berlalu, hingga suatu saat tongkat yang menjadi sandaran Nabi Sulaiman mulai rapuh karena dimakan rayap. Perlahan-lahan, tongkat itu melemah dan akhirnya patah, membuat tubuh Nabi Sulaiman terjatuh ke tanah. Saat tubuhnya roboh, barulah para jin menyadari bahwa Sulaiman telah meninggal. Kejadian ini mengguncang mereka, karena mereka akhirnya memahami bahwa pengetahuan mereka tidaklah sempurna. Mereka menyadari bahwa bahkan mereka tidak tahu tentang kematian pemimpin mereka yang telah berlangsung dalam waktu yang lama. Dengan demikian, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi umat manusia dan bangsa jin bahwa kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki hanyalah sebagian kecil dari apa yang diizinkan oleh Allah. Melalui wafatnya Nabi Sulaiman, Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan, dan kapanpun Allah bisa mengambilnya kembali. Meski Nabi Sulaiman memiliki kekuatan besar atas makhluk-makhluk yang tidak terlihat, pada akhirnya kekuasaan itu akan hilang seiring dengan ajal yang datang. Dari peristiwa ini, umat manusia dan jin mendapat pelajaran bahwa semua kekuatan dan pengetahuan datang dari Allah, dan hanya Dialah yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta.